Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Tapi sebelum itu, mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya akan bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Untuk kali ini, siapa yang tidak masuk pada hari ini anak-anak? Mungkin ada teman-temannya. Apakah masuk semuanya pada hari ini? Oke, kalau tidak ada yang izin atau yang sakit, maka Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum masuk ke bab yang akan kita pelajari, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira di sini ada nggak sih yang bangunnya kesiangan? Bangun tidur kesiangan, kira-kira ada nggak sih? Coba Mbak Hurun, pernah nggak bangun tidur kesiangan? Pernah. Kenapa tuh kok bangun tidur bisa bangunnya kesiangan gitu? Soalnya waktu malamnya nggak bobo-bobo. Oh iya. Nah, nanti kalau sudah bangun kesiangan, kira-kira besoknya nanti kalau waktu sekolah terlambat atau tidak? Iya. Nah, kita akan membahas tentang aturan, tentang hak, tentang norma, dan tentang kewajiban yang berhubungan sama tadi ya. Bangun tidur kesiangan, nanti bisa terlambat masuk ke sekolah. Oke, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu punya tayangan video ya. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Waduh, terlambat kita Jul. Pasti Pak Guru udah masuk. Iya, gimana nih? Ya udah, kita alasan aja ke Pak Guru. Mau alasan apa? Gak punya alasan gue. Ya udah, ngarang aja. Apa kek? Ya udah, yuk. Gitu loh, Ijul. Kenapa kalian terlambat? Maaf Pak, keran di rumah saya rusak. Jadi nunggu dibenerin dulu baru bisa mandi. Kalau kamu, Jul? Ya itu Pak, saya yang betulin keran di rumahnya gitu. Jul. Kalau bohong yang pintar gitu loh. Hehehe, maaf Pak. Nah, anak-anak, di video tadi, di tayangan yang tadi, ada berapa murid tadi? Ada 2. Di situ menceritakan gimana? 2 anak ini yang bernama Dito sama Ijul ya, mereka terlambat masuk ke sekolah. Mereka terlambat masuk ke sekolah, lalu bingung. Mereka mau masuk ke kelas tapi takut dimarahin, ya kan? Makanya mereka membuat alasan. Dan akhirnya apa? Berbohong. Dia sudah terlambat masuk sekolah, berbohong juga. Berarti itu tidak baik. Boleh nggak itu kita lakukan? Tidak boleh. Itu adalah perbuatan jelek yang kita tidak boleh melakukannya. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang norma terlebih dahulu. Kira-kira siapa di sini yang tahu apa itu norma? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jelaskan.
berlaku di dalam masyarakat. Itu yang namanya norma. Berarti norma itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, bisa menjadi aturan, kaidah di dalam suatu masyarakat, yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, norma ini ada beberapa macam. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Dari macam-macam norma, ya, di salah satunya tadi ada norma hukum. Ibu punya satu contoh. Pernah nggak kalian lihat orang di lampu merah itu langsung menerobos, langsung lanjut jalan? Itu nggak boleh. Itu melanggar norma. Norma apa? Norma hukum. Nanti kalau melanggar norma hukum akan mendapat suatu hukuman seperti itu. Yang kedua ada aturan. Apa aturan itu? Aturan adalah segala hal yang perlu ditaati dan dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Contoh tadi, kalau sudah melanggar norma hukum, sudah menerobos lampu merah, berarti kita sudah melanggar aturan. Kalau kita sudah melanggar aturan, kita tidak menciptakan ketertiban, tidak menciptakan keteraturan. Kita nggak mau diatur, itu tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, aturan itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu aturan yang sudah benar-benar dituliskan. Contoh kecil, aturan di sekolah. Kayak tadi di video pembelajaran yang tadi yang ibu tayangkan, di situ menjelaskan bahwa si Dito sama si Ijul tadi melanggar aturan. Aturan yang tertulis apa? Kalau di sekolah harus datang tepat waktu. Tapi dua anak tadi yang ada di video itu terlambat masuk ke sekolah. Jadi mereka berdua melanggar aturan. Aturan apa? Aturan yang tertulis itu tadi tidak boleh dilakukan. Jadi begitu. Nah, kalau aturan yang tidak tertulis itu misalkan harus sopan santun kepada orang tua. Itu kan nggak tertulis ya. Itu tidak ada di tulisan. Di aturan yang tertulis nggak ada kalau kita harus sopan santun ke orang tua. Nah, itu adalah contoh peraturan yang tidak tertulis. Jadi begitu anak-anak. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalkan tadi di video yang tadi juga, kewajiban kita sebagai murid apa? Datang tepat waktu. Itu ya, itu adalah contoh kewajiban. Misalkan lagi kita ibu memberikan kalian PR. Nah, kalian itu memiliki kewajiban buat mengerjakan tugas yang ibu kasih itu. Dan yang terakhir ini ada hak. Jadi kalau sudah melakukan kewajiban itu akan mendapatkan hak. Apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, dan semua orang itu sudah memiliki hak. Mulai dari dalam kandungan sebenarnya sudah memiliki hak. Tapi sebelum kita mendapatkan hak kita harus menjalankan kewajiban. Misalkan kita memiliki kewajiban untuk membayar sekolah, membayar SPP. Itu adalah biaya untuk kita menuntut ilmu. Hak kita apa? Hak kita adalah menerima ilmu dari ibu bapak guru. Itu adalah contoh hak kita sebagai murid di sekolah. Baik anak-anak, dari tayangan yang ibu berikan tadi, dari video si Dito sama si Ijul tadi, kira-kira boleh nggak kita melakukan itu? Kita melanggar aturan, kita melanggar norma,
terus kita juga melanggar kewajiban kita, boleh tidak melakukan itu? Tidak. Iya, tidak boleh ya melakukan kayak gitu. Anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok-kelompok. Ada 5 kelompok. Nanti satu kelompoknya terdiri dari 5 anak. Karena di kelas kita ada 25 anak, jadi kita akan membaginya ke 5 kelompok. Baik anak-anak, karena kelompoknya sudah ibu bagi, sekarang ibu akan memberikan LKPD-nya ya ke masing-masing kelompok. Oke anak-anak, sekarang ibu jelaskan tentang LKPD kita. Di sini kalian menuliskan identitas diri kalian ya. Ada mata pelajaran, kelas, nama anggota ditulis semua ya. Lembar selanjutnya ada langkah-langkah. Di sini ada 1 sampai 7 langkah-langkah. Yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan, termasuk kertas manila atau kertas karton, pensil, penggaris, gunting, dan lem. Yang kedua, tentukan desain atau gambar yang ingin kalian buat pada pop-up. Yang ketiga, gunakan pensil dan penggaris untuk menggambar dan mengukur bentuk pop-up pada kertas manila atau kertas karton. Pastikan untuk membuat garis lipatan di tempat yang tepat. Yang keempat, setelah gambar dan lipatan ditentukan, guntinglah bentuk pop-up dengan hati-hati anak-anak. Yang kelima, lipat kertas manila atau kertas karton sesuai dengan garis lipatan yang telah ditandai sebelumnya. Yang keenam, setelah lipatan selesai, kalian dapat mulai menghias atau mewarnai pop-up sesuai keinginan kalian ya anak-anak. Yang ketujuh, biarkan lem kering dengan baik sebelum kalian membuka atau memindahkan pop-up. Di situ bisa kalian teliti lagi langkah-langkahnya untuk membuat pop-up ya. Untuk di lembar selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu siapkan dan kalian isi ya. Oke anak-anak, pertemuan selanjutnya tugasnya boleh dikumpulkan dan kita akan menceritakan kesulitan atau hambatan apa saja yang kalian rasakan selama pembuatan pop-up. Jadi untuk pertemuan kali ini ibu rasa cukup, tapi sebelum itu ibu mau bertanya dulu. Tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama tentang norma, yang kedua tentang aturan, yang ketiga tentang kewajiban, yang keempat tentang hak. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Kita sebagai masyarakat harus mematuhi norma dan aturan yang telah berlaku. Baik anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini telah selesai. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional, lagunya Garuda Pancasila. Oke, sudah dikemas semuanya. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Oke anak-anak, boleh duduk kembali. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Semoga apa yang telah kita pelajari akan bermanfaat untuk kehidupannya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Wal asri innal
hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.